Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita kembali melanjutkan perkuliahan bimbingan dan konseling, di mana pada pertemuan hari ini materi kita itu berkenaan dengan kode etik guru dan kode etik BK. Jadi terkait dengan pembahasan kode etik, perlu dipahami bahwasanya kode etik guru Indonesia dan kode etik guru BK itu tentunya akan berbeda, karena kode etik itu lebih mengarah kepada isi atau bentuk aturan tertulis yang secara sistematif sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada. Tentu kalau dia guru, tentu dikaitkan dengan bagaimana pedoman atau sikap dan perilaku seorang guru dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik. Nah, kalau dia kode etik guru BK, tentu bagaimana guru BK itu bagaimana pedoman, sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas sebagai profesi sebagai guru BK dalam masyarakat dan juga sebagai warga negara. Artinya tentunya karena dia sebagai pedoman atas dan berlaku, tentu akan mengandung nilai-nilai moral yang membedakan tentang bagaimana perilaku guru yang baik dan juga guru yang mungkin kurang baik, mana yang boleh atau tidak boleh dilaksanakan, dan juga mengatur kepada bagaimana pelaksanaan tugas-tugas profesional seorang guru BK. Artinya, secara keseluruhan perlu dipahami bahwasanya pendidik, yang salah satunya adalah guru, yang dimana sasaran pelayanan adalah peserta didik itu seharusnya memiliki kompetensi-kompetensi dalam melaksanakan pembelajarannya. Itu pun juga termasuk kepada profesi sebagai guru BK. Mana ada 4 kompetensi yang perlu dimiliki oleh guru. Pertama ada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, sebagai pendidik profesional, guru memiliki tugas utama, yaitu pertama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Seperti yang termaktub di dalam Permen PAN dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Nah, untuk menambah pemahaman, silakan disimak penjelasan Bapak Ibu berikut ini. Akan share screen sebentar. Nah, ini dia ya. Kode etik guru dan guru BK. Kalau ada kata dannya berarti kode etik guru BK secara kode etik guru sebenarnya juga menaungi kode etik guru BK. Cuma ada kekhasannya untuk guru BK karena dalam wilayah profesi pun juga di bawah MGBK, dan kalau di bawah guru mata pelajaran MAPEL. Nah, kita mulai dari dasar dulu. Jadi harus tahu dulu apa itu profesional, karena kode etik guru BK itu kan mengatur keprofesionalan guru dan guru BK dalam pelaksanaan layanan kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan juga kegiatan pelayanan BK. Nah, profesional adalah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen, bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan. Jadi pekerjaannya yang dilakukan oleh seorang atau seseorang dan menjadi sumber penghasilan dalam kehidupannya. Jadi kata kunci pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang di mana dapat menjadi sumber penghasilan. Nah, yang memerlukan keahlian, nah ini dia. Syaratnya adalah memerlukan keahlian, kemahiran atau percakapan untuk yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Nah, ini dia. Jadi, seseorang dikatakan profesional melakukan pekerjaan profesional apabila pekerjaan itu dilakukan oleh orang-orang yang tentunya memiliki kemahiran, keahlian, dan kecakapan, dan juga sudah menempuh pendidikan profesi. Jadi kalau belum menempuh pendidikan profesi,
Makanya kalau guru kan jelas itu pendidikan profesi guru, maka dikatakan dia guru profesional. Dan setelah dia menamatkan S1 atau 4, kemudian dia bertugas, kemudian diberi kesempatan untuk meningkatkan profesionalitasnya dengan mengikuti PPG atau program profesi guru. Nah, itu dia pengertian dari profesional. Nah, selanjutnya kode etik guru ya, kode etik guru. Nah, kode etik itu kan pedoman yang mengatur perilaku, pola, sikap, dan tingkah laku guru dalam melaksanakan kegiatan profesional dalam pendidikan. Nah, pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia. Nah, itu dia membimbing peserta didik anak didik untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Nah, kemudian yang kedua, memiliki kejujuran profesional dalam menyerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu dia. Guru harus bisa membuat program kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi kalau seorang guru harus bisa membuat program, membuat kurikulum, menetapkan kurikulum untuk kebutuhan peserta didiknya sesuai dengan bidang studinya. Mengadakan komunikasi, terutama dengan informasi tentang anak didik. Nah, jadi komunikasi yang bagaimana ya? Komunikasi yang mendidik, komunikasi yang positif, komunikasi yang berwibawa, penuh kewibawaan. Artinya guru itu harus juga memiliki jiwa untuk menghargai, kemudian juga menjalin komunikasi dengan peserta didiknya, sehingga tidak terjadi lagi permasalahan-permasalahan dalam pendidikan. Kemudian yang keempat, guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua. Nah, makanya ada juga kegiatan-kegiatan yang mungkin perlu diciptakan dengan orang tua ataupun lingkungan sekitarnya di mana peserta didik kita tinggal. Tidak hanya setting di sekolah saja, kita mengajar saja, tapi bagaimana kita memahami kehidupan peserta didik kita. Yang kelima ya, guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Nah, harus bisa juga memelihara hubungan dengan masyarakat di sekitar sekolah. Jadi guru itu tidak hanya di sekolah saja, tapi mampulah bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya, mampu menjadikan panutan model bagi masyarakat sekitarnya. Kemudian guru secara sendiri-sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan, meningkatkan mutu profesinya. Nah, itu makanya guru itu tidak boleh berhenti. Jadi setelah jadi guru berhenti belajar, tidak. Jadi harus selalu belajar untuk meningkatkan mutu profesinya. Karena untuk menjadi seorang guru profesional, nah tentu kita harus mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi sehingga kita tidak tertinggal dengan perkembangan teknologi yang ada. Selanjutnya guru menciptakan dan memelihara hubungan antar sesama. Nah, itu dia kode etik juga ya diatur ya untuk berhubungan dengan sesama kolega di lingkungan kerja itu juga diatur. Jadi harus mampu menciptakan dan memelihara hubungan yang baik. Jadi jangan sampai guru sama guru juga saling berselisih, kemudian bertengkar, salah paham. Nah, itu kan berarti kode etiknya sudah tidak bisa dilaksanakan dengan sepenuhnya. Kemudian guru secara bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi. Nah, artinya guru itu harusnya terlibat dalam berbagai organisasi guru profesional. Karena banyak organisasi guru-guru yang sudah PGRI, itu jelas PGRI ada itu PGRI. Nah, ada lagi organisasi profesional guru lainnya. Nah, kalau di BK itu APKIN itu kan yang dikerjakan itu ada ikut serta dalam kegiatan-kegiatan organisasi guru profesional. Jadi terlibat dalam kegiatan pengembangan profesi. Nah, terakhir, guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Nah, harus patuh dan taat dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Guru harus melakukan dan taat dengan itu. Kebijakan-kebijakan apa? Misalnya terkait dengan bagaimana penetapan kurikulum, kebijakan dalam segi pembelajaran. Kalau sekarang kan memang sibuknya di daring, bagaimana bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan daring? Nah, tentu sudah diatur juga oleh pemerintah ya. Nah, itu tadi kode etik guru. Nah, sekarang kode etik BK. Jadi tadi guru secara keseluruhan ya, guru mata pelajaran, guru bidang studi. Nah, sekarang ini khusus kode etik BK. Ini memang ada kekhasannya pedomannya dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan oleh guru BK. Nah, ini dia etika yang dipatuhi oleh guru BK atau konselor. Jadi ada etika-etika atau etis-etis, perilaku etis yang dipatuhi oleh guru BK. Nah, yang pertama, yang terkait dengan ciri-ciri
profesi ya, bahwa individu itu adalah manusia yang makhluk sosial dan unik. Artinya secara keseluruhan dikatakan bahwasanya kita harus menghargai keberagaman karakteristik individu kita. Dan harus menghargai pula bahwa kehidupan individu itu berasal dari latar belakang sosial yang beragam, latar belakang dia dilahirkan dari keluarga, masyarakat yang beragam juga. Jadi harus dihargai juga. Kemudian, jadi artinya menampilkan pelayanan sosial yang unik. Nah, jadi memang keunikannya karena bahan kajian dari guru BK itu adalah individu yang normal tapi mengalami gangguan dalam kehidupannya. Nah, itu yang keunikan dari pelayanan BK. Jadi yang lainnya adalah seseorang yang individu yang mungkin bermasalah dalam kehidupannya, tapi dia masih dalam konteks individu yang masih normal. Kedua, berdasarkan teknik intelektual. Nah, maka kajian-kajian pelaksanaan kegiatannya diatur dengan menggunakan teknik-teknik yang sudah yang sudah diatur secara dalam keilmuan, sudah banyak riset-riset penelitian. Jadi pelayanan-pelayanan yang diberikan itu model-model teknik-teknik yang diberikan itu sudah berdasarkan kajian-kajian intelektual. Masyarakat mempercayakan penyelenggaraan plan itu secara eksklusif. Nah, itu dia. Eksklusif ya, berarti ada kekhasannya pelayanan BK itu. Makanya kalau BK itu memang muara akhirnya. Jadi kalau ada kondisi-kondisi yang mungkin mengganggu dalam pencapaian aktivitas ataupun pengembangan diri dari peserta didik ataupun individu lainnya, karena didik tidak hanya peserta didik ya, profesi BK itu juga kajiannya juga luas ya, juga masyarakat luas lainnya, tidak hanya peserta didik. Artinya cara penyelenggaraannya itu juga dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berbeda ataupun eksklusif atau berbeda dengan yang lainnya gitu. Jadi cara melayani, cara menghadapi, nah itu berbeda tekniknya dengan pelayanan-pelayanan lainnya. Kemudian memiliki rangka ilmu yang sama. Nah, artinya antara profesi guru, antara profesi BK sebenarnya kerangka ilmunya sama, itu dalam upaya untuk mendidik peserta didik menjadi individu yang dapat sukses dalam belajarnya. Namun kalau bidang bengkainya guru mata pelajaran tentu lebih pengembangan kemampuan intelektual siswa, kemudian sedangkan di guru BK tidak hanya intelektual saja tapi juga sosial, emosional juga menjadi bahan kajian dalam pengembangan profesional guru BK. Memerlukan pendidikan dan latihan di perguruan tinggi. Nah, ini memerlukan, jadi ini ciri-ciri profesi ya, memerlukan pendidikan dan latihan. Artinya profesi guru, profesi BK juga memerlukan pendidikan dan latihan di perguruan tinggi. Kemudian menyelenggarakan pelayanan itu dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu dia. Integritas diri guru, baik itu guru BK maupun guru pelajaran sangat dipentingkan untuk pengembangan profesinya. Lebih mementingkan pelayanan sosial. Nah, itu guru itu lebih banyak pelayanannya ke sosial ya. Makanya guru itu ibaratnya dikatakan guru adalah pahlawan tempatan dan jasa. Jadi kehidupan guru itu lebih banyak mengarah kepada pengabdian dirinya secara sosial sehingga dapat membahagiakan orang lain, membuat orang sukses. Nah, ini sangat perlu dihargai sekali seorang guru itu. Memiliki kode etik. Nah, ciri profesi memiliki kode etik. Jadi kalau kita ingin melihat apakah satu pekerjaan itu pekerjaan profesi, salah satunya ada kode etik. Ada kode etiknya. Kalau guru ada kode etiknya. Kalau guru BK juga ada kode etiknya. Kalau konselor ada kode etiknya. Kalau psikolog ada kode etiknya. Itu ciri profesi. Nah, selalu meningkatkan kompetensi. Nah, itu dia. Orang-orang yang berada dalam profesi itu selalu mau untuk mengembangkan dirinya. Nah, kode etik guru BK itu apa? Nah, ini. Menghargai harkat dan martabat klien. Di pada dasarnya manusia itu baik. Jadi tidak boleh guru BK itu berpandangan bahwa siswa yang datang itu adalah siswa yang bermasalah. Karena pada dasarnya semua itu baik. Hanya karena kondisi lingkungan, pola asuh, pembinaan, sehingga menjadikan mereka menjadi tidak maladjustment, tidak mempromosikan diri dengan baik. Jadi harus menghargai itu. Menampakkan penting klien di kepentingan pribadi. Nah, jadi kalau saat klien itu butuh, kita ya bisa selain mungkin kita ada kegiatan ya harus dahulukan. Nah, itu kode etik guru BK. Jadi menempatkan kepentingan klien di atas segala-galanya.
Nah, tidak boleh diskriminatif memilih-milih klien. Nah, itu tidak boleh juga. Siapapun kliennya kita harus terima, baik itu orang biasa maupun orang yang mungkin ya punya kehidupan yang mapan dan lain sebagainya. Harus mampu menguasai dirinya dari kekurangan dan prasangka. Nah, ini tidak boleh. Jadi guru BK itu harus menghadapi klien itu tanpa berprasangka. Jadi harus dipahami, didalami dulu tentang kondisi klien kita sehingga kita bisa memberi penilaian terhadap kondisi diri klien kita itu. Bersifat rendah hati, sederhana dan sabar. Ini kode etik guru BK hampir sama juga dengan tadi ya gitu. Lebih ke sifat namanya guru ya Duri Handayani ya. Jadi rendah hati, sederhana dan sabar. Nah, ini kuncinya guru BK itu harus banyak sabar. Begitupun juga sebenarnya guru mata pelajaran. Tapi kalau di sini kan langsung apa ya, terimplisit di dalam kode etiknya. Konselor terbuka menerima saran. Nah, itu harus siap menerima saran dan kritikan dari orang lain. Nah, memiliki tanggung jawab terhadap lembaga, sama dengan yang tadi ya. Jadi bertanggung jawab terhadap lembaga, profesi, kalau guru PGRI, kalau guru BK ya, kalau profesinya APKIN ya. Nah, mampu ya kan mutu kerja yang tinggi. Nah, itu dia. Selalu harus mau belajar kalau jadi guru itu. Jangan hanya ya selesai di guru mengajar, tidak mengembangkan dirinya. Merahasiakan semua catatan kerahasiaan. Nah, ini dia kekhasan dari kode etik. Etis yang perlu diperhatikan oleh guru BK bahwa semua data klien itu adalah harus dirahasiakan. Tidak boleh disampaikan oleh ya, Pak, kepada guru mata pelajar, kepada orang lain. Sehingga klien itu benar-benar percaya dengan kita untuk melaksanakan layanannya. Nah, melaksanakan tes yang dilakukan oleh orang mana. Jadi di BK itu ada kegiatan sebelumnya sudah dibahas juga bahwa ada tes dan non tesnya. Jadi guru BK baru memiliki kewenangan untuk melakukan tes itu. Namun untuk memiliki lisensi tes ataupun bukan lembaga tersendiri perlu adanya mengikuti pendidikan sertifikasi tes. Nah, itu dia penjelasan terkait dengan kode etik BK dan juga kode etik guru BK. Nah, artinya seperti yang disimpulkan tadi bahwasanya karena guru itu pada dasarnya bertujuan untuk agar siswa itu dapat dididik, diajar dan dibimbing dan diarahkan sesuai dengan potensi dirinya, tentu guru itu juga harus seseorang yang punya kompetensi. Artinya kalau kompetensi itu kan sudah ada 4 kompetensi yang perlu dimiliki oleh guru BK, itu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik itu mengajar ya, jadi guru itu harus punya kemampuan skill untuk mengajar, kemudian harus punya kompetensi kepribadian, artinya perlu memiliki pribadi yang apa ya, ya tentunya pribadi yang bisa mendidik gitu kan, pribadi yang baik, apa ya, menyenangkan, hangat, akrab. Kemudian kompetensi sosial. Nah, guru itu harus juga punya kemampuan untuk mengembangkan hubungan-hubungan sosial. Jadi jangan hanya mengajar saja, tapi membangun relasi-relasi hubungan dengan orang lain, dengan kelompok-kelompok guru lainnya. Nah, terakhir ada kompetensi profesional. Nah, tentang profesional tentu salah satu yang mencirikannya itu adalah uh, semua kegiatannya diatur dan ada lembaga-lembaga profesi, ada kelompok-kelompok pengembangan kegiatan profesional. Artinya kegiatan-kegiatan yang bisa membantu pengembangan profesional hendaknya harus guru BK hendaknya harus juga mengikutinya. Nah, apa perbedaannya? Nah, pada dasarnya tadi sudah dilihat yang tadi bahwasanya antara kode etik guru BK dan kode etik BK itu hampir sama, mengarah kepada capaian 4 bidang kompetensi, yaitu bagaimana kemampuan dalam mengajar, bagaimana kemampuan dalam pengembangan dirinya, bagaimana kemampuan dalam pengembangan sosialnya dan pengembangan profesionalnya. Nah, apa sanksi yang diberikan oleh apabila ada orang yang melanggar kode etik dari guru BK itu. Nah, sebenarnya dalam kode etik itu sudah ada diatur sanksinya. Jadi dalam kode etik itu masing-masing kegiatan itu sudah diatur apa yang akan diperoleh apabila dia melanggar gitu kan. Jadi kalau biasanya itu mungkin kalau sekarang ini kalau kode etik guru mungkin bisa saja dia berhentikan menjadi guru, ataupun kalau menyangkut ke pidana ya tentu kalau otomatis dia harus menjalani apanya pidananya gitu kan.
Kalau misalnya ada pelecehan atau dari mana yang dilakukan oleh guru, ya tentunya dia akan dikeluarkan dari sekolah, layak lagi menjadi guru gitu. Jadi tidak bisa lagi. Jadi ada kode etik tertentu yang perlu yang sudah ditetapkan oleh masing-masing organisasi profesi, baik itu PGRI sebagai organisasi profesi guru maupun APKIN sebagai organisasi profesi BK. Baik, itu penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.